Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Advan Sembrondo. Saya dari kelas B120 reguler sore Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan secara ringkas tentang artikel yang memuat sistem pemerintahan negara Republik Indonesia, di mana artikel ini merupakan tugas dari mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Dan mata kuliah Hukum Administrasi Negara sendiri merupakan salah satu mata kuliah yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado, dengan dosen pengampu Joni Rende SH. Baiklah, kita masuk pada pokok-pokok pembahasan dalam artikel ini, yaitu tentang sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Yang pertama yaitu tentang pengertian sistem pemerintahan. Yang kedua, sistem pemerintahan negara Indonesia, yaitu ada sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dan kemudian yang terakhir adalah tujuan pemerintah negara Republik Indonesia. Sebelum kita masuk pada sistem pemerintahan negara Republik Indonesia, yang pertama perlu kita ketahui adalah pengertian sistem pemerintahan secara umum. Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata, yaitu sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata sistem dalam bahasa Inggris yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah. Jadi secara umum sistem pemerintahan adalah sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri dari atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Sekarang kita masuk pada sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Dalam pemaparan kali ini ada dua, yaitu sistem pemerintahan Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan kedua, sistem pemerintahan Indonesia sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen, yaitu terdiri dari 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum atau Rechtsstaat. Yang kedua, sistem konstitusional. Yang ketiga, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang keempat, Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kelima, Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang keenam, Menteri Negara ialah pembantu Presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dan yang ketujuh, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Selanjutnya, pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sesudah diamandemen, yaitu 1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas atau wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. Yang kedua, bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan adalah presidensial. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. DPR memiliki kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan. Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR. Yang keenam, DPR memiliki fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran. 7. Parlemen terdiri atas dua bagian bikameral, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Para anggota Dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
Dan yang kedelapan, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Sebelum diamandemen, sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Ciri dari sistem pemerintahan pada masa itu adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan. Namun dalam praktik perjalanan, sistem pemerintahan itu ternyata kekuasaan yang sangat besar dalam diri presiden lebih banyak merugikan bangsa dan negara daripada keuntungan yang didapatkan. Sementara sistem pemerintahan Indonesia sesudah diamandemen, Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar memberikan pembagian kekuasaan atau separation of power kepada 6 lembaga negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu MPR, DPR, DPD, BPK, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Dan beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia setelah diamandemen adalah: 1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Kemudian yang kedua, presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. 3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. Dan yang keempat, parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budgeting atau anggaran. Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Hal itu diperuntukkan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Dan terakhir, tujuan pemerintah negara Republik Indonesia. Tujuan pemerintah negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Demikian pemaparan singkat tentang artikel Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Kiranya apa yang sudah disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk lebih kurangnya saya mohon maaf. Demikian dan terima kasih. Dan di akhir video ini saya ingin mengajak kepada teman-teman, kepada adik-adik, kepada kita semua, bagi yang mau melanjutkan studi ke jenjang S1, di sini saya ingin merekomendasikan sebuah kampus dengan biaya kuliah yang terjangkau dan tentunya dengan fasilitas yang memadai, dengan tenaga pendidik yang profesional, yaitu kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau yang kita kenal dengan UNPI Manado, yang sudah terakreditasi oleh BANPT. Universitas Pembangunan Indonesia Manado sendiri merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki beberapa fakultas yang sudah terakreditasi dan setara dengan beberapa universitas terkemuka lainnya yang ada di kota Manado. Adapun beberapa fakultas yang ada di UNPI yaitu Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Sospol, dan Fakultas Sastra. Dengan visi menjadi perguruan tinggi yang unggul, berkualitas dan mandiri, serta berdaya saing global dalam ilmu pengetahuan dan teknologi pada tahun 2025. Ayo bergabung bersama kami di UNPI yang sudah terbukti melahirkan sarjana-sarjana yang berkualitas dan berdedikasi. Akhirnya saya Arfan Semlondo, sekian dan terima kasih.